Bayangkan sobat, sebuah agama yang lahir dari komunitas kecil di Yerusalem, dari sekelompok murid yang takut dan tercerai-berai setelah kematian gurunya, tiba-tiba bisa berkembang menjadi agama terbesar di dunia. Kekristenan, yang awalnya hanya dianggap sekte kecil dalam Yudaisme, perlahan-lahan menembus batas kota, bangsa, bahkan menantang filsafat besar Yunani yang saat itu mendominasi. Dari sinilah sejarah penuh drama dan pertarungan ide dimulai. Namun, apa jadinya jika para pengikut awal Yesus tidak sepakat tentang siapa sebenarnya sosok yang mereka imani? Apakah Yesus benar-benar Tuhan? Atau sekadar manusia mulia yang diangkat derajatnya? Pertanyaan ini bukan hanya jadi perdebatan kecil di kalangan jemaat, melainkan mengguncang seluruh kekaisaran Romawi. Bahkan, kaisar pun turun tangan karena perdebatan ini bisa mengancam persatuan politik kerajaan. Di tengah pusaran konflik itu, muncul dua tokoh besar, Arius, sang pengusung yang menolak keilahian Yesus, dan Athanasius, sang uskup yang membela doktrin Trinitas. Pertarungan gagasan mereka bukan sekadar debat teologis, tapi juga penentu arah masa depan kekristenan. Dari sinilah lahir keputusan besar di Konsili Nicea tahun 325 M, yang mengubah wajah agama Kristen untuk selamanya. Sobat sejarah, pernah nggak kepikiran gimana awal-awal ajaran Kristen itu berkembang? Nah, ternyata, sejak abad-abad pertama, pengikut Kristen awal nggak cuma diam di Yerusalem. Mereka menyebar ke wilayah-wilayah yang jadi pusat filsafat Yunani, seperti Antioquia, Haran, Nasibin, sampai ke Suria Utara, Irak, bahkan Judisapur di Persia Barat. Salah satu pusat pemikiran paling keren waktu itu ada di Alexandria, Mesir. Sejak era Ptolemaios, abad ketiga sebelum Masehi, kota ini udah jadi kampus raksasa dunia kuno. Gak heran, Kristen juga berkembang pesat di sana. Bayangin aja, gereja Koptik di Alexandria sudah berdiri sejak tahun 42 Masehi. Nah, waktu ajaran Kristen mulai dibakukan lewat penulisan 4 Injil, muncul gesekan dengan filsafat Yunani. Disinilah ada usaha buat ngawinin ajaran Injil dengan pemikiran filsafat, khususnya Neoplatonisme. Salah satu tokoh yang paling getol menggabungkan dua hal ini adalah Origene, seorang uskup besar di Alexandria, 185-254 M. Di tengah arus pemikiran itu, lahirlah Arius. Beliau lahir di Libya sekitar tahun 270 M, tapi menempuh pendidikan di Antioquia, salah satu pusat filsafat dan agama terbesar kala itu. Dari sinilah Arius mulai dipengaruhi pemikiran Origene, lalu balik ke Alexandria, jadi uskup, dan mulai mengajarkan ide-ide barunya. Titik baliknya terjadi tahun 323 M, Arius bikin gebrakan besar. Dia menekankan bahwa Tuhan itu Esa, sementara Yesus hanyalah manusia pilihan, bukan Tuhan. Pemikiran ini dikenal dengan nama Arianisme. Pada Konsili Nicea pertama, gagasan ini sempat didukung Kaisar Konstantin. Tapi, sayangnya, di konsili berikutnya, Arianisme dicap sesat oleh gereja Ortodoks. Uniknya, dalam literatur Arab, Arius dikenal sebagai Arius al-Muwahhid, Arius sang pengesaan Tuhan. Meskipun dicap bid'ah oleh gereja resmi, pengikut Arianisme tetap banyak. Mereka berkembang di Yaman, Mesir, Oman, Ethiopia, Bahrain, Libya, bahkan Spanyol. Nah, ada teori menarik. Saat pasukan Tariq bin Ziyad menaklukkan Spanyol, orang-orang sana relatif mudah masuk Islam, salah satunya karena sebelumnya sudah terbiasa dengan ajaran Tauhid ala Arius ini. Salah satu murid Arius yang terkenal adalah Ulfila, yang sangat aktif menyebarkan gagasan tentang keesaan Tuhan di Spanyol. Bahkan, di kalangan bangsawan Romawi sendiri, Arianisme cukup populer. Jadi gak heran kalau umat Islam waktu itu cenderung simpatik pada kekalahan Romawi Kristen melawan Persia yang pagan. Sejarawan besar Karen Armstrong dalam bukunya Sejarah Tuhan juga mengulas hal ini. Menurut Armstrong, inti dari ajaran Arius adalah menekankan transendensi Tuhan. Bagi Arius, Allah itu tidak mungkin sejajar dengan manusia, termasuk Yesus. Jadi, Yesus bukanlah Tuhan, melainkan ciptaan Tuhan yang paling mulia. Disinilah letak konflik besar. Arius berargumen, kalau Yesus itu setara dengan Tuhan, berarti ada dua Tuhan,
itu jelas bertentangan dengan monoteisme murni. Karen Armstrong bahkan menegaskan bahwa perdebatan ini bukan sekadar soal teologi, tapi juga soal politik. Kaisar Konstantin waktu itu butuh persatuan iman buat menyatukan kekaisaran Romawi yang super luas. Maka, paham Arius yang dianggap bisa bikin perpecahan pun akhirnya ditumbangkan dalam Konsili Nicea. Lawan dari sekte Aris adalah Athanasius. Athanasius dari Alexandria, 296-373 M, adalah tokoh penting dalam sejarah awal kekristenan yang dikenal sebagai lawan utama ajaran Arius. Jika Arius menegaskan bahwa Yesus hanyalah ciptaan Tuhan yang paling mulia, maka Athanasius justru mengajarkan sebaliknya. Menurut Athanasius, Yesus Kristus bukan ciptaan, melainkan memiliki hakikat yang sama dengan Allah Bapa. Pemikirannya ini didasarkan pada keyakinan bahwa hanya Tuhan sendiri yang mampu menyelamatkan umat manusia dari dosa. Jika Yesus hanyalah ciptaan biasa, maka karya penebusan di salib tidak mungkin membawa keselamatan yang sempurna. Untuk menjelaskan ajarannya, Athanasius memperkenalkan istilah Yunani homoousios yang berarti satu hakikat atau satu esensi. Konsep ini menegaskan bahwa Bapa, Putra, Yesus Kristus, dan Roh Kudus memiliki hakikat ilahi yang sama, meskipun tampak berbeda dalam peran. Dengan demikian, Athanasius menegaskan doktrin Trinitas, tiga pribadi dalam satu Allah. Bagi Athanasius, menolak keilahian Yesus berarti meruntuhkan dasar iman Kristen itu sendiri. Pada Konsili Nicea tahun 325 M, perdebatan antara Arius dan Athanasius mencapai puncaknya. Arius mengajarkan bahwa ada masa ketika Putra tidak ada, artinya Yesus tidak kekal seperti Bapa. Sebaliknya, Athanasius menegaskan bahwa Putra adalah kekal dan sehakikat dengan Bapa. Dalam konsili yang dipimpin Kaisar Konstantin, ajaran Athanasius diterima dan kemudian dirumuskan dalam Syahadat Nicea, yang menyatakan Yesus sebagai Allah sejati dari Allah sejati, sehakikat dengan Bapa. Sejarawan modern seperti Karen Armstrong dalam bukunya Sejarah Tuhan menekankan bahwa kemenangan Athanasius tidak hanya bersifat teologis, melainkan juga politis. Kaisar Konstantin membutuhkan sebuah kesatuan doktrin untuk menjaga stabilitas kekaisaran Romawi yang luas dan beragam. Oleh karena itu, ajaran Athanasius yang menekankan kesatuan iman akhirnya dijadikan dasar ortodoksi Kristen, sementara paham Arius dianggap bid'ah. Awal mula ajaran kekristenan dapat ditelusuri pada abad pertama Masehi, tepatnya setelah wafat dan kebangkitan Yesus dari Nazaret yang diyakini para pengikutnya sebagai Mesias yang dijanjikan. Gerakan ini bermula dari komunitas kecil di Yerusalem yang dipimpin oleh para murid Yesus, seperti Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Pada masa itu, kekristenan belum dipandang sebagai agama baru, melainkan sebuah sekte dalam Yudaisme. Para pengikutnya masih mengikuti hukum Taurat dan tradisi Yahudi, namun mereka memiliki keyakinan khusus bahwa Yesus adalah anak Allah yang diutus untuk menebus dosa manusia. Seiring waktu, ajaran Yesus menyebar keluar dari Yerusalem ke wilayah-wilayah lain di Kekaisaran Romawi. Tokoh penting dalam penyebaran awal ini adalah Paulus dari Tarsus. Awalnya seorang penentang keras, Paulus kemudian berbalik menjadi misionaris paling berpengaruh setelah mengalami pengalaman rohani di jalan menuju Damaskus. Paulus menekankan bahwa keselamatan tidak hanya untuk orang Yahudi, tetapi juga untuk bangsa-bangsa lain, non-Yahudi. Surat-surat Paulus yang kemudian masuk dalam Perjanjian Baru menjadi pondasi penting dalam teologi Kristen. Pada abad pertama dan kedua Masehi, kekristenan berkembang pesat di kota-kota besar seperti Antiokhia, Efesus, Korintus, Roma, dan Alexandria. Namun, karena ajarannya dianggap berbeda dan kadang bertentangan dengan kepercayaan tradisional Romawi, orang-orang Kristen sering mengalami penganiayaan. Meski demikian, iman mereka justru makin kuat, dan jumlah pengikut bertambah banyak. Puncaknya, ketika Kaisar Konstantin pada abad keempat mengeluarkan Edik Milano, 313 M, yang memberikan kebebasan beragama, kekristenan berubah dari kelompok yang terpinggirkan menjadi agama resmi Kekaisaran Romawi. Dengan demikian, awal mula kekristenan dimulai sebagai gerakan kecil di Yerusalem sekitar tahun 30-an Masehi, lalu berkembang menjadi agama besar dunia berkat penyebaran para rasul dan tokoh-tokoh penting seperti Paulus. Perjalanan panjang inilah yang kemudian melahirkan berbagai perdebatan teologis, termasuk antara Arius dan Athanasius,
yang membentuk wajah kekristenan hingga saat ini. Dari kisah Arius dan Athanasius kita belajar bahwa sejarah agama bukan hanya soal iman, tapi juga soal ide, politik, dan kekuasaan. Arius dengan ajaran tauhidnya menekankan kesatuan Tuhan, sementara Athanasius menegaskan bahwa tanpa keilahian Yesus, tidak ada keselamatan. Pertarungan pemikiran mereka tidak hanya menentukan doktrin gereja, tetapi juga arah perjalanan peradaban Barat hingga berabad-abad kemudian. Sejarah mencatat, pemenangnya adalah Athanasius dan doktrin Trinitas. Tapi, pengaruh Arius tidak benar-benar hilang. Justru ajarannya meninggalkan jejak panjang di Afrika Utara, Timur Tengah, hingga Spanyol, bahkan membuka jalan bagi persinggungan menarik antara Kristen awal dan Islam di kemudian hari. Maka pertanyaannya, Sobat Sejarah, menurut kalian, apakah Arius benar-benar kalah, atau justru menang dalam cara yang berbeda? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa, sejarah selalu menyimpan sisi yang jarang dibicarakan.